Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan Miss Sari di sini untuk melaksanakan PJJ mata pelajaran fikih ibadah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan pemahamannya dan keberkahannya untuk kita semua. Baik, sebelum kita memulai materi hari ini, sebelumnya Miss Sari mau minta maaf karena ada kesalahan di materi pembelajaran minggu yang lalu. Jadi buku fikih ibadah untuk tahun ajaran 2021-2022 ada perbedaan pembahasan di tiap babnya. Dikarenakan minggu kemarin Miss Sari belum memegang buku yang baru, maka ada kesalahan dalam materi bab yang pertama. Untuk tahun ajaran ini, materi bab pertama fikih ibadah kelas 5 dimulai dengan pembahasan zakat fitrah. Oke, kita akan membahas zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini termasuk panjang penjelasannya, materinya, maka kita akan bahas satu persatu. Terlebih dahulu kita mulai dengan pengertian zakat, yaitu tentang zakat fitrah dan zakat mal. Kita mulai dengan pengertian zakat. Menurut bahasa, zakat itu artinya suci, tumbuh, dan bertambah. Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Di dalam Al-Quran, kata zakat selalu beriringan dengan kata sholat. Oleh karenanya, perintah zakat dan sholat adalah dua hal yang wajib dilaksanakan, dan keduanya adalah termasuk tiang agama Islam. Bagi umat yang menjalankannya, maka telah menegakkan agama Islam. Oke, bagi yang tidak menjalankan, maka sama saja meruntuhkan agama Islam. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala tentang perintah zakat ada di dalam Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat ke-56 yang bunyinya, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Nah, itu adalah dalil tentang perintah zakat. Ingat-ingat ya, Quran surah An-Nur ayat ke-56. Baik, kita lanjutkan. Seberapa pentingnya zakat? Kita lihat pentingnya zakat. Zakat wajib dilaksanakan mulai sejak dilahirkan sampai meninggal dunia sesuai dengan syariat Islam. Ada aturannya. Jadi kalau yang baru dilahirkan bukan anak bayi suruh berzakat sendiri, tapi tentu saja dibayarkan zakat oleh orang tuanya. Sampai sebelum sampai dia meninggal dunia, ya ketika dia mau meninggal dunia, kemudian sudah masuk waktu berzakat, maka wajib dibayarkan zakatnya. Kemudian zakat termasuk kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa, yang dimana aturan-aturannya telah diatur secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Zakat adalah amal sosial kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Zakat adalah ibadah yang dapat membantu sesama muslim serta menandakan rasa saling tolong-menolong. Bagi siapapun yang berzakat tidaklah merugi, ya, sebaliknya akan bertambah dan ditambah lagi nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu adalah pentingnya zakat, ya. Selanjutnya kita akan masuk ke macam-macam zakat. Yang pertama kita akan membahas tentang zakat fitrah. Nah, di bawahnya masih ada keterangannya. Yang pertama adalah, tolong disimak baik-baik ya nak tentang zakat fitrah ini. Pertama, zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa. Wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan. Besarnya zakat fitrah adalah 2,5 kg dari makanan pokok.
Selanjutnya, jenis makanan pokoknya sesuai dengan daerah masing-masing. Kalau di Indonesia berarti kita mengeluarkan beras, ada yang mengeluarkan roti, gandum dan sebagainya. Ya, gandum, biji-bijian dan sebagainya sesuai dengan makanan pokok di daerah masing-masing. Nah, zakat makanan pokok ini bisa diganti dengan nominal uang yang seharga makanan pokok tersebut. Jadi, kalau misalnya kita tidak mengeluarkan beras, maka diwajibkan kita mengeluarkan uang seharga beras yang berlaku pada saat itu. Nah, 2,5 kg dikali harga berasnya berapa. Nah, itu yang dikeluarkan. Kemudian membayar zakat ada waktunya. Waktu pembayaran zakat fitrah menurut jumhur ulama atau kesepakatan ulama yang pertama adalah waktu akhir wajib, ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Nah, ketika bulan Ramadan berakhir ya, tenggelam matahari ya di akhir bulan Ramadan berarti sudah memasuk waktu Syawal, itu adalah batas akhir wajib. Jadi makanya kenapa sholat Idul Fitri itu agak diulur waktunya, jangan terlalu cepat-cepat. Kenapa? Karena menunggu umat Islam yang belum sempat membayar zakat. Yang kedua, boleh mendahulukan pembayaran zakat fitrah di awal bulan Ramadan. Boleh nggak kita membayar zakat fitrah di awal bulan Ramadan? Boleh. Ya, seperti itu. Waktunya adalah yang pertama tadi ya, ketika di akhir bulan Ramadan menuju 1 Syawal, dan juga boleh dilaksanakan ketika awal bulan Ramadan. Oke, kita lanjutkan. Macam-macam zakat yang berikutnya adalah zakat mal. Zakat mal itu zakat harta benda. Kalau zakat fitrah adalah zakat jiwa. Ya, kalau ini zakat mal disebut zakat harta benda. Apa saja macam-macam jenis zakat mal? Pertama adalah emas, perak, dan uang. Kemudian harta perniagaan, ya, perdagangan. Ketiga, binatang ternak. Lalu keempat, tanaman, ya, perkebunan, buah-buahan, biji-bijian, atau yang bisa dijadikan produk makanan. Nah, kemudian terakhir adalah barang tambang dan barang temuan. Syarat wajib zakat mal ada 7. Yang pertama Islam, kedua baligh, ketiga berakal, merdeka, kelima hartanya milik sendiri, lalu hartanya sudah sampai nisabnya atau hitungannya, dan yang ketujuh hartanya sudah sampai haulnya atau sudah sampai 1 tahun. Jadi ketika mengeluarkan zakat mal ini atau zakat harta benda itu tidak sembarangan, dia harus ada jumlah nominal hitungannya yang sudah diatur dengan syariat Islam. Nah, pengeluaran zakat ini juga ditunggu sampai 1 tahun baru dikeluarkan zakatnya. Nah, ini untuk zakat mal. Baik. Nah, ini dia ya, macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Tadi ya, emas, perak, harta dagangan, hasil tanaman, binatang ternak, dan barang tambang. Di bawahnya ada keterangan. Binatang ternak yang wajib dibayarkan zakat adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing, atau biri-biri atau domba. Nah, itu yang wajib dikeluarkan zakatnya, bukan binatang ternak kucing ya, atau kuda, bukan. Yang bisa dikonsumsi dagingnya untuk masyarakat. Yang kedua, barang tambang yang dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak. Kenapa? Karena nilainya tinggi. Kemudian, nisab atau hitungan emas yang bisa dikeluarkan zakatnya adalah jika sudah mencapai 96 gram, dan kalau untuk perak sudah mencapai 672 gram. Jadi kalau kamu punya emas sudah berjumlah 96 gram atau perak yang sudah berjumlah 672 gram hitungan seluruhnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari total emas tersebut. Nah, untuk nisab hewan ternak ya, itu sangat banyak sekali dan sangat berbeda-beda. Jadi unta beda, sapi beda, kerbau dan kambing beda juga. Misalnya nggak bisa jelaskan panjang lebar di sini. Kamu silakan buka bukunya di halaman 8-9 buku fikih. Di situ sudah jelas keterangannya, ada tabel-tabelnya berapa nisab hewan ternak yang sudah bisa dikeluarkan zakatnya ya. Buku fikihnya halaman 8-9. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau sudah siap dengan nisabnya, haulnya tadi ya, kita lihat niat dan doa zakat harta atau zakat mal. Pertama,
niat zakat mal atau harta. Di situ ada tulisannya ya, bisa dibaca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal mali an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Saya berniat sengaja mengeluarkan zakat mal saya fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian ada lafaz ijab qabul atau lafaz ketika menyerahkan zakat. Ya, bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alha maghnaman wala taj'alha maghraman. Ya Allah, jadikanlah ia sebagai, ia ini harta ya, sebagai simpanan yang menguntungkan, dan janganlah jadikan harta ini pemberian yang merugikan. Nah, untuk yang menerima zakat ya, bunyinya juga ada apa? Ada doanya. Bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alallahu laka tahuran. Artinya, mudah-mudahan Allah memberi pahala atas apa yang kau berikan, memberikan berkah atas apa yang masih ada di tanganmu, dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Jadi, memberikan zakat harta itu ada niatnya, lalu ada ijab qabulnya, ada perjanjiannya ya ketika menyerahkan, dan yang menerima pun ada doanya. Apa maksudnya ini doa ini ya, supaya apa yang kita keluarkan menjadi berkah bagi yang mengeluarkan zakatnya dan yang menerima. Baik, kita akan lihat siapa saja yang berhak dan yang tidak berhak menerima zakat. Ya, kita pertama akan membahas tentang yang berhak menerima zakat dulu ya. Yang pertama adalah orang yang fakir. Apa itu orang fakir? Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali dan tidak pula bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi benar-benar tidak punya uang, itu namanya fakir. Sedangkan miskin adalah orang yang berpenghasilan. Dia bekerja, tapi hasil pekerjaannya atau gaji yang diterima, upah yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Itu disebut dengan miskin ya. Kemudian yang ketiga yang berhak menerima zakat adalah amil. Amil itu adalah pengurus zakat. Lalu kemudian mualaf adalah orang yang baru masuk agama Islam, baru bersyahadat. Selanjutnya adalah gharim. Gharim itu adalah orang yang banyak hutangnya. Saking banyak hutangnya dia nggak punya uang, jadi nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, boleh diberikan zakat. Lalu yang selanjutnya fi sabilillah, orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah, yang sedang memperjuangkan agama Allah. Termasuk saudara-saudara kita di Palestina, itu berhak mereka karena mereka sedang berjuang di jalan Allah. Selanjutnya adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh dengan tujuan yang baik, bukan berbuat dosa. Jadi ketika dia sedang perjalanan jauh, kehabisan ongkos, mau pulang ke tempat asalnya dia nggak bisa, nah boleh diberikan zakat. Dan yang terakhir adalah, kenapa bisa ditaruh terakhir ini, karena hamba sahaya itu hanya ada di zaman jahiliyah. Praktek perbudakan sudah dihapuskan. Nah, ketika zaman jahiliyah, para hamba sahaya itu boleh diberikan zakat agar mereka-mereka ini bisa menembus dirinya untuk bebas. Ya, sehingga mereka menjadi manusia yang bukan manusia yang bebas, bukan sebagai budak lagi ya. Kalau budak kan itu mereka harus bekerja tanpa digaji, tanpa dikasih upah, hanya diberi makan supaya nggak meninggal. Nah, itu zaman dulu mereka diberikan zakat supaya mereka bisa membayar dan menebus dirinya agar bebas. Nah, itu dia adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, kita ulang ya. Pertama fakir, kedua miskin, amil, mualaf, selanjutnya gharim yang banyak hutangnya, fisabilillah, ibnu sabil, dan terakhir adalah hamba sahaya. Baik anak-anakku sekalian, penjelasan tentang zakat sampai di sini dulu ya. Akan ada lagi video pembelajaran yang kedua, ketiga, karena ini sedikit agak panjang materi tentang zakat ini. Di video selanjutnya akan ada penjelasan lebih detail lagi tentang zakat fitrah ya.
Seperti biasa, setelah video pembelajaran ini akan ada penugasan melalui Google Form dan absensi Nisari ambil dari pengumpulan Google Form. Terima kasih bagi anak-anakku yang masih semangat, tetap semangat mengikuti PJJ. Nisari tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. See you.